Nah, saudara, saya ceritakan terlebih dulu tentang bagaimana nenek saya mendapat ilmu santet, saudara. Nenek saya dulu ada kena sakit lepra, nenek guru saya. Jadi mama saya punya ibu, ibunya mama saya punya ibu lagi, ibunya punya ibu lagi ya. Nah, saudara, dari ibunya lagi inilah kakek nenek guru saya. Nah, nenek saya itu mendapat ilmu, itu dia bertapa 1,5 tahun di hutan ya. Kungkung ya. Ceritanya pada waktu dia sakit lepra, dia diasingkan keluarga dan dia lari di suatu hutan. Dia bertapa di hutan itu dan mendapat ilmu santet, saudara. Dan nenek saya waktu itu setelah dia keluar dari pertapaannya, dia sembuh dari lepranya. Nah, waktu itu dia ngomong makan akar-akaran pohon, saudara. Pohon-pohon dimakan, dan waktu dia sembuh, dia mulai praktek tahun 60-an. Dia mulai mendemonstrasikan ilmunya. Nah, mendemonstrasikan ilmunya, dan dia kalau nyantet orang tidak tanggung-tanggung. Orang yang baru hamil pun disantet mati sakjadinya, saudara. Pokoknya sesuai order, dia pokoknya gitu. Dan nenek saya ini terkenal jahatnya, karena apa? Kalau dia membunuh seseorang, itu biasanya tumpes kelor. Tahu tumpes kelor? Anak cucu dibunuh semua. Karena nenek saya ngomong, nanti kalau ada salah satu keturunannya balas dendam bagaimana? Dia bilang gitu ya. Nah, ini nenek saya. Nah, waktu itu nenek saya mengadakan suatu sayembara. Itu dia waktu itu ngomong gini, siapa yang bisa mengalahkan ilmunya akan menjadi suaminya. Dari berbagai tokoh, karena dia itu sumbar dan banyak sekali membuat kejahatan, banyak orang mau nyoba dia. Maksud saya, saudara, dari Kalimantan, dari mana-mana berani menantang nenek saya, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan nenek saya, si Gejik ini ya. Yang disebut Warsiti Gejik ini. Nah, kakek saya adalah punya guru juga, orang tuanya bernama Iro, umurnya 100 lebih, yang terkenal ilmunya yang disebut Aji Sabdo Dadi, Sabdo Pandito Ratu, apa yang dikatakan jadi ya. Nah, kakek saya ini belajar dari Kek Iro ini, jadi orang tuanya sendiri ya. Nah, pada waktu orang tuanya mau meninggal, diwariskan ilmu namanya Aji Pamungkas ya. Nah, Aji Pamungkas ini kalau diwariskan, orang yang bersangkutan yang mewariskan, gurunya akan mati, muridnya akan hidup dengan ilmu ini. Maksud saya, saudara. Nah, akhirnya kakek saya untuk meredam kejahatan nenek saya, kira-kira tahun 60-an, kakek saya mengalahkan ilmunya nenek saya. Tapi kakek saya tidak tahu bahwa sayembara itu siapa yang menang akan jadi suaminya. Padahal nenek saya wajah WNS setengah mati ya. Nah, karena udah terlanjur itu dia akhirnya mau saja. Padahal kakek saya tahun 40, tahun 45 itu sudah terkenal ya. Yang disebut si Gejik Sapuangin ya. Karena apa? Ketika masih mudanya dia, waktu kan ada perang itu Belanda dan Jepang masuk ya, itu tank jalan, tank berhenti ya, itu kakek saya. Dan Aji Saiki Amin kalau dia mau kemana 3 langkah sampai tujuan, Jakarta Surabaya 3 langkah bebas ongkos bensin ya. Nah, saya diwariskan ilmu kakek saya, itu ilmu pamungkas itu pada waktu kakek mendekati kematian, yaitu kelas 2 SMP. Kakek saya ngomong, ini ilmu tertinggi pamungkas. Nah, aku mewarisi salah satu ilmu dari nenek saya yang disebut ilmu pencabut roh. Dan aku sempat membuat gempar di Indonesia. Betul, saudara? Tentang ilmu pencabut rohnya. Betul, saudara? Padahal itu masih salah satu bagian dari ilmu, belum ilmu tertinggi ya. Itu santet tapi bukan jenis santet tertinggi ya. Nah, karena kakek mau meninggal, saya dikasih ilmu tertinggi, yaitu ilmu pamungkas. Nah, dan sama nenek saya diwariskan juga ilmu santet tertinggi. Saya diajar dengan 2 guru yang berbeda. Kakek saya ilmu putih, nenek saya ilmu hitam. Saudara seperdua dari nenek saya ada namanya Sampir, ada yang namanya Kupon, ada 4 saudara. Itu guru saya itu ada 4. Nah, kalau kakek saya ngomong jangan membunuh, nenek saya ngomong bunuhlah setiap hari untuk memperkuat santet, begitu ya. Nah, kalau kakek saya ngomong jangan nodai gadis atau melet perempuan, tapi nenek saya ngomong kamu kan tak kasih jaran goyang semar mesem, gunakan setiap hari supaya memperkuat ilmu pelet, kan repot saudara.
Jadi saya jadi muridnya pun juga bingung dulu saudara. Tapi saya dikasih pantangan ilmu kakek. Tidak boleh menikah, ngintip perempuan, jatuh cinta tidak boleh. Ini yang paling repot saudara. Dan ilmu santet tertinggi ini dan ilmu pamungkas, gabungan ilmu itu dalam sejarah dari leluhur kakek nenek saya, atas saya, baru sekali dikalahkan. Kalahnya sama haleluya. Yaitu pada itu pendeta Gilbert Lumaindong khotbah. Tak santet itu dengan santet tertinggi mencela, tak gunakan ilmu pamungkas, malah saya mencela. Saya kalah sampai 1 tahun hilang ingatan. Akhirnya saya ketemu Yesus, saya sembuh. Nah, hari ini kita akan membahas jenis-jenis ilmu santet yang ada di Pulau Jawa dan ada juga di seluruh Indonesia. Nah, surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ke-4. Kita akan melihat perbedaan-perbedaan santet tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tertinggi. Surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ke-4. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu ada roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya. Saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan saat ini, pada waktu kita melihat sekali perkembangan setelah reformasi ini, dukun-dukun itu banyak sekali, betul tidak saudara? Di koran-koran dulu tuh terus terang tidak ada dukun pakai handphone. Tapi zaman reformasi dukun-dukun pakai handphone. Dulu pakai telepati, sekarang pakai apa saudara? Handphone. Waktu dulu tidak ada pendeta pakai handphone. Tapi sekarang banyak pendeta ikut teknologi, pakai apa saudara? Handphone. Dan demikian lebih pak, saya kemarin lihat ada seorang nenek-nenek tua ompong ya, pakai handphone. Suka ngomong gitu. Ompong dia. Nah, saudara kasih Tuhan, perkembangan zaman. Sekarang tentang okultisme, tentang paranormal itu digembar-gemborkan kemana-mana, betul saudara? Nah, digembar-gemborkan di mana-mana. Yang jadi pertanyaannya lucu ya, ada ngomong dukun bisa buat kaya, tapi dukunnya sendiri ngontrak. Betul tidak saudara? Banyak hal, nanti akan saya jelaskan satu tahap demi tahap. Nah saudara, apakah santet itu? Santet itu apakah sering terjadi di masyarakat di Jakarta ini? Saya katakan, sudah banyak orang mati di Jakarta ini kena santet, saudara. Dulu sebelum saya bertobat, saya dimintai order seseorang, tapi untuk nyantet untuk bunuh, saya tidak mau. Akhirnya saya ngomong, aku hanya buat bangkrut aja. Pernah, saudara. Dimintai salah satu pengusaha Jakarta untuk buat bangkrut, saudara. Dulu, nah saudara, kita akan melihat apakah santet itu. Santet itu pasti ada yang ngirim, mediator, dan yang menerima. Sama saya ya. Jadi yang ngirim siapa? Dukunnya. Mediatornya apa? Alam gaib. Menerimanya apa? Orang yang dituju mati. Itu tidak saudara. Nah saudara, santet tingkat dasar adalah santet pakai benda-benda. Paku, jarum, paku, jarum, rambut. Bisa rambut kuda aja bisa dipakai. Terusan tanah kuburan, patung atau boneka, pokoknya gambar kayak boneka kayak patung itu saudara. Terusan kaca, tahu linggis saudara, linggis, terusan seperti apa nih, foto saudara. Nah, benang itu santet tingkat dasar. Itu ada santet pakai benda-benda. Itu kalau orangnya suka ketawa, keluarga harmonis, tidur di lantai, itu udah bisa disantet. Yang tingkat dasar ini. Karena itu saudara banyak orang ketawa.
Tapi ingat, jangan ketawa sendiri. Kalau ketawa sendiri namanya sin. Alkitab ada arti yang gembira adalah obat. Nah saudara, santet tingkat dasar ada santet pakai benda-benda. Suatu santet dikirim, kalau gagal yang mati adalah pasiennya atau dukunnya. Jadi suatu santet dikirim harus berhasil. Kalau nggak berhasil, yang mati dukunnya atau pasiennya. Kalau dulu sebelum saya bertobat, namanya aji setan kober, untung bulu ya, khusus rapal mantra. Nah, saya dulu punya ilmu santet, tapi tidak saya gunakan untuk nyantet orang, tapi tak gunakan untuk nyantet ayam, karena saya suka adu ayam supaya menang. Nah, dicurang juga saya dulu. Nah, kenapa? Orang menyantet membunuh seseorang itu akan menerima kutukan, namanya kutukan darah. Itu harus ditanggung 7 keturunan. Jadi pertama, anak-anaknya atau keluarganya akan hancur. Kedua, setiap tahun pasti ada yang sakit atau ada yang mati. Jadi kalau nyantet itu ada tumbalnya. Dan bisa, kalau misalnya nyantet saya, anak saya cacat. Anak saya adalah cacat. Kalau tidak suka sakit-sakit kecelakaan terus. Dan yang ketiga itu kutukan kebangkrutan. Saya katakan dukun santet itu tidak ada yang kaya kecuali Gending Pamungkas, dukun reformasi. Betul lah, dukun santet tidak ada yang kaya kecuali Gending. Kenapa? Dukun reformasi. Nah tapi betul-betul tukang santet itu tidak ada yang kaya. Karena Gending kan terlibat banyak hal tentang politik ya. Politik dia ikut juga, lain ya. Kalau betul-betul penyantet itu tidak mungkin bisa kaya. Kenapa? Itu ada tumbal-tumbalnya. Dan mesti ada anaknya yang sakit-sakit atau cacat sudah. Kenapa? Itu ada kutukan, namanya kutukan darah. Dan saya tahu ada juga yang kutukan kebangkrutan, kutukan berbagai macam kutukan. Kutuk sial, kutuk kecelakaan. Kalau punya anak bisa keguguran atau cucu punya anak keguguran. Kalau misalnya saya punya anak mau punya cucu keguguran. Jadi orang yang mau nyantet itu kalau terima order itu mikir-mikir dulu sehingga kalau nyantet orang itu paling sedikit berapa? 50 juta. Itu waktu belum krisis moneter. 50 juta itu ada persekotnya dulu 25 juta. Kalau gagal tidak ditagih. Kenapa? Pasiennya takut disantet ini. Jadi berhasil atau tidak tetap cuan. Nah, tapi saya tidak mau gunakan ilmu saya itu bunuh orang. Nah, tapi tak gunakan untuk membuat bangkrut orang. Nah, itu santet pakai benda-benda, paku, jarum, kaca, linggis, boneka, terusan patung, san rambut, terusan linggis, tahu ontong pisang, jantung pisang itu adalah. Nah, Pak, kenapa tidur di lantai tidak bisa disantet? Tapi ingat, jenis santet tingkat dasar ini, santet tingkat dasar memiliki batas teritorial 1,5 meter dari tanah. Cuing dikirim itu gini dong, kalau orang tidur di lantai. Nah, apakah orang Kristen perlu tidur di lantai? Tidak usah tidur di lantai, nanti masuk angin. Karena apa? Roh yang ada di dalam diri kita lebih. Nah, tingkat dasar itu kalau memiliki batas teritorial 1,5 meter dari tanah. Nah, kalau nyantet itu bagaimana? Biasanya pakai darah. Yaitu apa? Tahu ayam cemani yang matanya hitam, seluruh tubuhnya hitam, darahnya hitam. Itu ayam cemani. Itu untuk apa? Untuk mengirim santet gitu dah. Pakai darah itu. Kedua, pakai darah lagi pitik walik, tahu ya? Dan kalau ayam putih mulus. Kan ada pitik yang ininya walik-walik semua dari darah. Kalau enggak pitik ayam mulus. Nah itu rapali ya. Sang darahnya dides. Kalau enggak, darah kita sendiri dulu sebelum bertobat. Nah, itu darah, misalnya darah saya. Ini dulu sebelum saya bertobat. Begini kan, begini kan. Setelah itu dimantrai, dimasukkan ke alam gaib. Mediatornya alam gaib. Apakah alam gaib itu?
akan saya beritahu yang sebenarnya alam gaib. Alam gaib ada di mana? Betul saudara? Alam roh itu sebenarnya ada di mana? Alam gaib itu ada di bumi ini, seperti manusia dengan bayangannya. Dan itu sering dikenal orang kebatinan, yaitu bayangan dari bumi. Apa maksud saya, saudara? Bayangan dari bumi, yaitu alam roh. Tidak menyatu, tetapi tidak berbenturan. Bagaimana bisa terciptanya alam gaib? Betul tidak, saudara? Siapakah yang menciptakan alam gaib? Saya beritahu, Allah tidak pernah menciptakan setan, dan Allah tidak pernah menciptakan alam gaib. Tapi Allah menciptakan malaikat, sepertiga malaikat jatuh dalam dosa menjadi setan. Betul tidak, saudara? Iblis, roh jahat, penguasa dulu ya, jin-jin. Nah, pertama malaikat jatuh dalam dosa, jadi setan. Nah, kapan alam gaib tercipta? Dikatakan, kita perhatikan dalam kitab Kejadian, dikatakan tentang penciptaan, yaitu apa? Sebelum manusia diciptakan, Allah terlebih dulu menciptakan apa? Malaikat. Betul, saudara? Menciptakan adalah malaikat. Sebelum Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah terlebih dulu menciptakan adalah malaikat. Nah, sepertiga malaikat ini jatuh dalam dosa. Pemimpinnya adalah Lucifer, tante Lucifer itu dah ya. Nah, langsung dibuang ke bumi. Dibuang ke bumi. Dikatakan bumi belum berbentuk dan masih kosong. Betul ya? Saya itu hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan hari yang ketujuh. Nah, pada waktu itu setan itu keliling-keliling di muka bumi ya. Dan waktu itu alam gaib belum tercipta. Tetapi pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, baru alam gaib itu tercipta. Nah, alam gaib, pusat dari alam gaib itu ada di mana? Ada timur tengah, tepatnya ada di Arab, saudara. Pusatnya di mana? Tidak akan saya beritahu, karena ini menyangkut hal yang tidak boleh saya katakan. Dan juga salah satunya alam gaib ini terbukti juga dengan ini yang disebut, saudara tahu, segitiga Bermuda. Itu salah satu pusat alam gaib juga. Nah, ada suatu keunikan tentang alam gaib. Air saya mana ya? Minum saya. Ini. Untuk contoh. Terima kasih. Haleluya. Ini benda nyata. Betul, saudara? Ini benda nyata. Kalau ini masuk alam gaib, seketika akan lenyap, saudara. Lenyap. Tapi benda ini tidak bisa dilihat mata. Tidak bisa dilihat mata dan tidak dibatasi ruang dan waktu. Ingat, tentang pintu alam gaib bukannya dengan dunia teknologi pakai hologram apa, bukan, lain dah. Lain. Kalau hologram dia bisa bentuk ini, tapi kalau misalnya gini kan nggak ada, saudara. Tapi nggak ada benda yang nyata, betul nggak, saudara? Nah, misalnya ini rekaman dibuat hologram ini, nggak natap tembok, betul nggak, saudara? Nah, tapi yang hologram lain. Jadi saya katakan santet itu bukan hologram. Karena dunia teknologi bisa menceritakan bahwa santet itu adalah suatu benda yang diputar melebihi kecepatan cahaya sehingga tidak dibatasi ruang dan waktu. Salah besar, saudara. Kecepatan alam dimensi itu tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Itu adalah cepat sekali, melebihi kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Nah, ini benda ini. Ini begitu masuk alam gaib, itu lenyap seketika. Lenyap seketika. Tapi benda itu masih ada di sini. Tapi orang lihat nggak bisa. Orang itu nggak bisa. Misalnya Monas, tahu Monas ya? Itu dimantrai, itu Monas lenyap seketika. Orang jalan-jalan di Monas gini, tidak terbentur temboknya. Kalau hologram, walaupun dibuat ini, seketika kayak nggak ada Monasnya. Kalau tetap nak tembok lentung, benar ya? Tapi kalau masuk alam gaib, seketika itu akan lenyap. Seketika akan lenyap. Dan orang jalan-jalan di situ
tidak terbentur tembok. Tahu maksudnya? Tidak terbentur tembok. Tapi kalau alam gaib itu benda itu dikembalikan ke alam nyata, dia jalan dok natap tembok dan kantung. Kenapa? Kembali ke alam nyata. Nah, prosesnya saya seperti itu. Jarum paku dimasukin alam gaib, syuk, masuk. Lah itu masuk ke tubuh manusia, cuk, gitu. Dikembalikan ke alam nyata. Sehingga di perut orang itu ada paku jarum kaca. Tahu maksud saya, saudara? Ngerti ya? Nah, Pak, apakah cirinya orang kena santet? Sering kita nih hamba Tuhan melayani pelepasan ini. Tolong nama Yesus, segala santet keluar. Padahal loro liver. Kena sakit liver ditengking santet, keliru besar, saudara. Ada juga usir setan. Tolong nama Yesus, segala macam roh keluar. Setannya keluar, roh manusianya bablas mati, saudara. Betul, saudara? Nah, tadi saya beritahu bagaimana perbedaannya antara orang kena santet dengan orang yang sakit kena liver. Sama saya ya? Apa bedanya orang yang kena santet dan orang yang kena sakit liver? Supaya saudara tidak ngawur. Sidik-sidik santet. Orang stres dikira disantet, repot, saudara. Nah, itu ada bedanya. Pertama, suatu santet kalau dikirim pasti ada letusan di atap rumah. Tetapi tidak ada benda jatuh. Bisa juga di jendela atau pintu dan gitu. Tetapi tidak ada benda jatuh. Ini santet, saudara. Nah, kalau dor ada mercon lain lagi ya. Itu bukan santet tapi mercon itu, saudara, lain. Dor tapi tidak ada benda jatuh. Kedua, suatu santet tingkat dasar itu adalah suatu santet yang bisa dideteksi. Santet tingkat dasar adalah suatu santet yang bisa dideteksi. Kenapa bisa dideteksi? Betul, saudara? Karena apa? Misalnya ini tempat rumah orang yang dituju. Rumahnya dukun santetnya di sini, dikirim. Ini akan membentuk seperti bola api merah segini atau segini ya. Tapi ingat, bukan muncul dari dalam tanah. Kalau dalam tanah itu disebut banaspati ya. Tapi kalau dari sini santet itu kelihatan. Itu jam 10, jam 12 malam, jam 1, jam 2. Kira-kira jam itu kelihatan ya. Api merah membara segini atau segini ya. Warnanya merah kayak api sekam, tahu ya? Tahu mowo arang itu adalah kena api yang merah seperti itu ya. Kedua, kenapa bisa deteksi? Di tengah malam bisa dilihat. Oh, yang ini bagian sana. Tahu maksud saya, saudara? Ini yang kedua. Ketiga, santet dikirim pasti akan membentuk suatu radiasi. Namanya radiasi kuasa panas, kuasa jahat. Tumbuh-tumbuhan, misalnya dia punya bunga ketika akan layu secara bertahap. Tumbuh-tumbuhan akan layu secara bertahap. Nah, dari tumbuh-tumbuhan akan layu secara bertahap. Misalnya dia punya bunga kamboja atau bunga mawar atau kembang kantil atau bunga melati. Seketika dalam 1 atau 2 minggu tumbuh-tumbuhan termasuk rumput akan kering, layu secara bertahap. Ini yang ketiga. Keempat, ini yang keempat, ini penting sekali. Yang keempat, yang bersangkutan kalau kena bagian kaki, bagian kaki, kakinya akan melembung. Diperiksa dokter, tidak ada penyakitnya, tapi perutnya melembung gini. Kalau orang kena liver, SGOT, SBGT, betul saudara? Cek darah, betul saudara? Kalau orang kena santet,
diperiksa dokter, tidak ada penyakitnya. Ngerti ya saudara? Hanya yang dilomap ini tahu. Ngerti saudara? Keempat. Kelima, cirinya sangat ya. Ciri yang kelima, yang bersangkutan akan ketemu roh-roh orang mati. Tapi ingat, ini bukan roh orang mati. Roh setan yang menyamar menjadi roh orang mati. Dalam buku saya tentang dunia roh, tak jelaskan sekali ya. Itu dunia roh ada ya, di sini ada ya. Itu tak jelaskan sekali bahwa hubungan antara orang mati dan orang hidup putus. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus. Kalau orang yang di luar Tuhan mati bunuh diri, yang jemput tante Lucifer, dimasukkan namanya dunia orang mati, terowongan alam kematian atau terowongan alam gaib. Kalau dunia kebatinan sering nyebut seperti itu ya, terowongan alam kematian, terowongan alam gaib. Dan kalau orang minta-minta ke orang mati, misalnya ke kuburan, terusan misalnya nyembayangi sobrok-sobrok itu kena kutukan loh saudara. Tak beritahu kalau orang itu kan gini ya, kalau dipoto engkongnya, kong cucu minta pandai yang kong. Ini cucunya MA, pada engkongnya aja SD nggak lulus. Bagaimana mau ngasih pandai? Betul nggak saudara? Nah, kalau orang mati yang Cina itu kan ada gini, tung tung ceng, matune cetun lebune cejing. Jadi mati pun juga ada hukum ekonomi. Betul ya? Ya, tung tung ceng itu loh, gemblengan nanti ada orang yang nangis dibayar loh maksamu. Jadi ada guru nangis namanya. Nah, saudara, itu kalau orang minta ke orang mati, nyembayangi orang mati minta itu nggak boleh. Itu kalau dalam dunia kebatinan akan kena namanya kutuk alam kubur. Ini belum tak tulis, belum saya katakan di dunia roh itu ya. Apa kutuk alam kubur itu? Pertama, rumah tangga akan cekcok terus setiap hari. Kedua, namanya kutuk alam kubur itu apa? Mendekati hidupnya, mendekati maut. Setiap tahun tiba-tiba ada kecelakaan di keluarganya. Ketiga, kutukan kebangkrutan. Kalau kayak gitu habis bangkrut lagi. Dan kutuk yang keempat, itu punya anak nakal koyo setan. Punya anak nakal koyo setan, betul gak? Saat kutukan perjinahan, rumah tangga ini jadi perjinahan, dan itu ditanggung 7 keturunan. Dan yang bisa melepaskan kutuk ini hanya Tuhan Yesus. Nah, pada waktu orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya Yesus dan lahir baru. Ingat, percaya Yesus dan lahir, secara otomatis kutukan ini terlepas pada waktu lahir. Nah, yang tahu lahir baru bagaimana? Allah dan saudara sendiri. Pendeta kan tidak bisa tahu kapan lahir barumu, betul tidak? Yang tahu hanya Tuhan dan dirimu sendiri. Nah, saudara, hubungan antara orang mati dan hidup putus. Kalau saudara ketemu engkongnya sudah mati, itu bukan engkongnya, itu roh setan yang menyamar. Nah, saya mau tanya, wujud setan asli kayak apa? Kayak apa? Mesti ngomong kalau gerbu, demit, tuyul, betul tidak? Tak beritahu, wujud setan yang asli sampai sekarang tetap malaikat. Wajahnya cakep melebihi Elvis Presley, tapi sama saya cakep saya. Karena dia tidak bertobat, saya bertobat. Lain lagi urusannya. Makanan setan itu apa? Kalau orang ke tempat pesugihan atau pesarian atau gini, kasih iwak ingkung, kasih bakpao. Sing makan setannya apa anak-anak kecil ya? Sing makan anak-anak kecil sama hewan, itu ada.
Nah, makanan setan itu kalau dia disembah, dipuji, dan bila terjadi pertumpahan darah di antara manusia, itulah makanannya. Nah, jadi kalau cirinya santet, dia akan ketemu namanya roh-roh orang apa saudara? Roh-roh orang mati. Kakeknya sudah meninggal atau siapa yang mati ya. Ini yang kelima apa keenam tadi? Kelima. Dan ciri yang keenam dari matanya. Mata adalah jendela hati kita. Betul saudara? Mata adalah jendela hati kita. Kalau orang yang naksir cewek kan gini. Dari matanya, betul saudara? Kalau orang marah, dilihat dari apa? Matanya. Betul saudara? Nah, betul nggak saudara? Nah, kalau orang misalnya ini, kalau orang misalnya apa nih? Bohong. Dapat dilihat dari apa? Matanya loh saudara. Ngerti maksudnya? Ngerti ya? Mata dan jendela hati kita. Nah, kalau orang itu kerasukan atau kena kuasa santet, itu bisa dilihat dari matanya. Matanya itu seperti kosong, tetapi menyinarkan sinar kebencian. Dan kalau kita tatap, ingat, di dalam diri kita ada kuasa terang, terang yang menyinari kegelapan. Amin ya. Sudah tatap matanya gini, seperti Daud memandang dengan mempesona. Tapi jangan gini. Tatap matanya. Begitu. Itu tidak berani menatap mata kita. Kenapa? Di dalam diri kita ada kuasa Allah. Itu berusaha untuk nunduk gini. Nunduk gini atau gini. Karena itu saya beritahu, kalau saudara melayani pelepasan, jangan tutup mata. Kalau tutup mata repot. Kalau Yesus, orangnya kabur di sana. Ini. Harus saudara buka. Jadi melayani pelepasan harus buka, saudara. Buka mata ini. Nih, buka mata ini. Itu saudara tatap matanya, itu tidak berani menatap mata saudara. Kenapa? Di dalam diri kita ada kuasa terang, terang yang menyinari kegelapan. Ditatap matanya. Dan yang ketujuh, yaitu aura. Aura itu apa sebenarnya? Aura ada sesuatu kekuatan, radiasi kekuatan, atau manifestasi sesuatu kekuatan di dalam diri manusia atau benda atau makhluk hidup. Loh, kenapa? Apakah binatang bisa ada auranya? Kalau binatang itu dimasukin setan, binatang itu ada kekuatannya. Betul saudara? Kalau benda itu dimasukin setan, benda itu memiliki kekuatan yang disebut aura. Nah, aura itu bermacam-macam. Ada aura hitam, aura merah, aura pelangi, bermacam-macam. Aura putih, berbagai macam aura. Jadi aura itu ada suatu kekuatan yang memanifestasi di dalam diri manusia, benda atau makhluk hidup. Dan aura itu juga roh apa yang masuk mempengaruhi. Misalnya dia suka marah, ada roh kemarahan, itu biasanya memancar aura merah. Kalau orang tersebut memiliki ilmu tingkat tinggi, itu akan ada auranya. Warnanya apa ya? Cahaya pelangi, bersinar putih keperak-perakan, biasanya keluar dari sini. Itu mata ini keluar, bukan hanya sini toh, tapi mata juga keluar. Dulu sebelum saya bertobat, saya tidak bisa dipoto. Waktu lulusan SD kan, mau SD harus dipoto, betul ada. Saya foto gini, jebret kobong terus ya, jebret kobong terus. Sekolahnya kan bingung, saya juru foto bingung, saya bangkrut saudara. Foto jebret-jebret bolak-balik, nggak bisa terus saudara. Akhirnya saya ngomong gini, saya bersedia dipoto. Baru saya ngomong, baru saya mantak aji, karena saya harus mau dipoto untuk lulusan SD. Baru saya dipoto, cekrek, baru kelihatan. Dari tubuh saya keluar sinar. Yang foto gini, sekeluar kayak gini ya. Apa kamera ini saya keluar. Nah, itu foto hitam putih
itu keluar cahaya di sini, kepala gini memancar, mata keluar gini. Nah nanti lain waktu rencana kalau saya buku nanti yang diterbitkan lagi, tak dudui ya, tak perlihatkan fotonya nenek saya. Mata yang disebut kecik itu adalah matanya gini. Dan tukang-tukang santet kenal dia baik, dia disebut sesepuh. Sesepuhnya orang jahat tapi tukang santet. Itu gini, nenek saya itu bertapa, itu ada di atas api ya. Api menyala dia gini ya. Apa ada sekarang paranormal zaman reformasi pakai arang api setiap hari gini kosong kobong saudara. Kalau sehari dua hari ada, tapi setiap hari bertahun-tahun itu saudara. Pakai nenek saya itu bertapa, api itu menyala dia gini. Dia pakai bambu, tahu bambu saudara? Dia ada di atas bambu itu dia bertapa gini. Api pun tidak bisa nyentuh tubuhnya. Dan bambu yang kena kulitnya dia tidak bisa terbakar. Itu nenek saya yang disebut Decik Warsiki, tukang santet. Nah, dilihat dari auranya. Nah, kalau sudah perhatikan ini, bagaimana cara untuk melayani pelepasannya? Apakah orang Kristen bisa disantet? Saya katakan, orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh tidak bisa disantet. Kecuali Kristen tomat habis tobat besok umat. Pada hari Minggu tobat, Senin sampai Sabtu mabuk lagi. Itu kena santet mate itu dah. Dan yang kedua, kalau orang Kristennya merokok. Kalau Tuhan izinkan umatnya ngerokok, dia siapin cerobong asap khusus. Mosok Roh Kudus dikebuli rokok kudus, kepletekan maksudnya. Siapa yang rokok angkat tangan sekarang? Yang rokok angkat tangan siapa nih? Sebenarnya ada, tapi gini. Pas ngerokok disantet, rokoknya yang gini loh. Loh kenapa ya? Santet dikirim pakai apa? Menyan apa? Asap, betul ya? Santet masuk apa? Asap, cuk, langsung masuk. Shhh. Itu namanya santet. Masuk melalui apa? Shhh, asap, shhh. Nah, tubuhmu adalah bait Allah. Siapa yang merusak bait Allah akan dibinasakan oleh Allah. Pak, kalau enek pendeta rokok, iya Pak. Itu perlu ditumpangi tangan, bila perlu tumpangi kaki supaya bertobat. Loh, bener orang merokok kena santet mati loh sudah. Kenapa saya ngomong demikian? Sebelum saya bertobat, saya itu punya pasien, salah satu hamba Tuhan, organisasi gereja. Itu kalau mau khotbah, itu pinjem jimat sama saya dulu, supaya khotbah mantap sudah. Makanya saya nggak mau percaya Yesus gara-gara itu ya. Nah akhirnya saya ketanggut nyamper pendeta, adalah pendeta gendut si sandara, si gilbat darah. Tuh santet mencelat, akhirnya malah saya bertobat. Dia nggak mempan disantet, Tuhan pakai dia, Tuhan lindungi dia. Akhirnya saya bertobat. Bagaimana Pak cara untuk melayani pelepasan? Dan ada suatu keunikan untuk orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus. Kalau saudara percaya Yesus sungguh-sungguh, punya suami masih merokok, santet dikirim di rumah saudara. Suami saudara ada di situ, santet apapun tidak bisa masuk. Kenapa? Di mana ada orang Kristen itu membawa suatu radiasi, namanya radiasi kuasa Allah, terang yang menyinari kegelapan. Tidak usah banyak-banyak. Orang punya ilmu apapun juga, kesentuh tangannya orang Kristen rontok semua. Tapi orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus sungguh. Dan kalau misalnya ada kemalaman di suatu tempat, di rumah, tempat orang non Kristen, bukan orang percaya Yesus, saudara tidur di situ, santet dikirim. Selama ada saudara di situ, santet nggak bisa masuk. Tapi kalau saudara keluar dari rumah itu, santet dikirim, goodbye my lord, mati. Itu kehebatan orang Kristen.
Di atas ilmu ada ilmu. Betul kan? Tapi di atas segala ilmu gaib hanya satu orang percaya. Dan di atas orang percaya adalah Yesus. Jadi saya katakan orang Kristen ada di atas segala ilmu. Nah, bagaimana Pak cara melayani pelepasan kalau saya punya keluarga atau saudara yang kena ilmu santet? Itu saudara. Kalau santet tingkat dasar itu gampang cara melayani pelepasannya. Pertama, harus ada pengakuan dari mulutnya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dia tidak percaya Yesus, itu percuma. Diusir sekarang, ingat, dukunnya juga tidak mau kehilangan nyawanya. Betul saudara? Dikirim terus siapa yang mati? Gitu saudara. Kenapa? Dia dukunnya itu ngirim sampai juga deg-degan juga saudara. Kalau pasien tidak, kalau yang dituju tidak mati, yang mati dia sama pasiennya ya, tidak cocok kan saudara. Harus sampai mati ya. Jadi pertama dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan harus keluar dari mulutnya. Saya beritahu suatu rahasia. Sebenarnya setan tidak tahu hati dan pikiran manusia. Coba ini ya, kawan saya Lukas, ini Lukas, masuk ke depan. Ayo Lukas. Tak kasih contoh. Misalnya ini dukun, ini pasiennya. Ini tak beritahu. Saya sudah bertobat. Ngomong Mbak Dukun ya. Mbak Dukun. Langsung saya ngomong. Nama kamu Lukas. Alamat kamu di rumahmu di Lipo Karawaci. Kamu kesini cari nomor togel, nomor buntutan. Dan di saat ini kamu baru sakit encok. Lu kok bisa tahu gitu? Bisa tahu. Itu ada tekniknya. Lain waktu baru tak beritahu. Itu ada caranya. Itu ada caranya. Sebenarnya setan tidak tahu hati dan pikiran manusia. Kalau tiba-tiba ada benda kehilangan, ada di jalan Tamrin, tahu caranya ada. Ada sebenarnya. Namanya ilmu terawang, sorot. Saya dulu mengajar ilmu itu. Gini. Bukan gini. Ini melet. Lain lagi. Nah. Pertama, harus keluar dari mulut orang bersangkutan dengan hati orang percaya dan dibenarkan, mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kitab suci berkata, barang siapa yang percaya dia tidak akan dipermalukan. Pertama diucapkan dulu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah terima Yesus, kedua, saudara menyembah Tuhan. Saudara dapat karunia bahasa roh, saudara berbahasa roh. Tapi kalau saudara tidak dapat karunia bahasa roh, saudara nyanyi-nyanyi puji Tuhan. Tapi ingat, jangan ngusir setan pakai bahasa roh. Setannya bingung. Disuruh tidur atau jalan-jalan kan dia bingung. Karena bahasa roh setan tidak tahu artinya. Yang tahu adalah Allah dan ingat. Kalau manusia itu dapat karunia menafsir bahasa roh, baru tahu artinya bahasa roh. Betul ya? Mungkin setan, sikir mas. Setannya bingung, aku mau disuruh suruh tidur atau jalan-jalan. Jadi kalau mengusir setan, pertama itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau yang ada karunia bahasa roh, berbahasa roh untuk mengundang hadirat Allah, kuasa Allah turun. Baru setelah berbahasa roh atau nyembah muji Tuhan, baru ditengking dalam nama Tuhan Yesus. Dan caranya mengusir setan pun juga ada. Nanti sore baru tak jelaskan. Teknik mengikat, mematahkan, menghancurkan, mengusir keluar. Karena ada orang lain yang pelepasan, demi Yesus setan keluar. Masuk ke sini. Akhirnya 3 hari 3 malam melayani setan pindah. Betul ada. Ini masuk ke sini. Wah, repotnya masuk ke anjing garden. Wah. Itu ada tekniknya untuk melayani pelepasan, tapi nanti sore. Nah, pertama harus ada pengakuan dari mulut orang yang bersangkutan untuk menerima Yesus
sebagai Tuhan dan Juru. Dan kedua, kalau ini perutnya kena atau kakinya, ditumpang tangan. Waktu ditumpang tangan, ingat, mata jangan terpejam, terbuka. Dipegang, ini kan, dalam nama Yesus, segala roh setan keluar, roh jahat. Ingat, jangan ngomong segala macam roh. Manusia juga punya roh. Setannya amblas, roh manusianya amblas, matelah darah. Jadi ingat, dalam nama Yesus segala roh santet, segala roh iblis, segala kuasa kegelapan sudah melingkupi segala kegelapan. Kami usir keluar dalam nama Yesus. Pegang. Biasanya kalau keluar, kalau dari sini keluar paku, jarum, kaca. Ada juga keluar dari duburnya, linggis itu keluar gini. Itu santet. Tapi juga ada suatu benda yang masuk ke alam gaib, biasanya kembali ke alam gaib lagi. Waktu kita doakan dengan Yesus, setan ambil masuk ke alam gaib, hilang langsung ya. Langsung yang bersangkutan perutnya kempes, gitu ya. Kempes. Tahu maksudnya? Langsung yang bersangkutan perutnya adalah kempes. Bendanya hilang. Berarti benda itu masuk ke alam gaib. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, kalcirnya apa? Lepas. Perutnya adalah kempes. Ketiga, dia harus dibimbing firman Tuhan. Nah, nanti cara pembimbingannya nanti malam tak jelaskan ya. Cara bimbingnya bagaimana? Pak, apakah setan mengusir setan? Kan kadang kita berpikir, kok santet dengan santet? Betul tidak saudara? Dukun santet melawan dukun santet, ilmu hitam melawan ilmu putih. Setan tidak mengusir setan. Kalau setan mengusir setan, pecahlah kerajaan setan. Ilmu hitam, ilmu putih semua sama dari setan. Nah, saudara, sebenarnya di dunia roh itu ada namanya antar pangkat. Pemimpin tertinggi ada Lucifer, dikepalai jenderal-jenderal. Kalau di Indonesia ini, jenderal di Indonesia disebut namanya Kanjeng Ratu Kidul, Nyai Roro Kidul. Itu jenderal setan seluruh Indonesia. Letaknya di pantai laut selatan dan seringnya ada di Parangtritis. Nah, itu jenderal setan yang berkuasa di Indonesia. Dan di alam roh itu ada suatu keunikan, namanya batas-batas teritorial. Perhatikan, kalau santet tingkat dasar, kalau orangnya nyebrang laut di luar pulau, tidak bisa disantet dengan santet tingkat dasar ini, karena ada batas teritorial. Nah, sebenarnya itu gini, dunia ini ada jenderal, kopral, kolonel, sampai macam-macam, bahkan ketua RT, ketua RW ada. Misalnya apa? Danyang yang ada di jalan, misalnya jalan Megamall, ada satu penguasa, itu sebut ketua RT-nya. Nanti setiap gang ada roh-rohnya, betul saudara? Nah, itu gini saudara. Di dunia roh itu antar pangkat. Misalnya ini yang kesurupan pangkatnya ini kolonel, dukunnya pangkatnya adalah letnan. Dukunnya mau ngusir, wang. Dukun ini kalah pangkat dengan orang yang kerasukan tadi, kabur saudara. Karena apa? Kalah saudara pangkat, tunduk antar pangkat. Dan di dunia roh tidak ada kenaikan pangkat, sehingga tidak ada namanya kudeta. Sudah diatur sama Lucifer, kamu bagianmu di sini, bagianmu di sini. Jadi di dunia itu tidak ada namanya kudeta, tidak ada. Dan mereka menghargai antar pangkat dan roh teritorial masing-masing. Dan misalnya ini dukunnya pangkatnya kolonel, yang kesurupan pangkatnya letnan. Ngomong apa? Ikatan jiwanya aja jangan manifest. Kalau dikasih penyakit sama setan ini, jangan lo kasih penyakit, ikatan jiwa seluruh keluarganya saja. Tunduk dengan dukunnya, kan dukunnya pangkatnya kolonel, tapi orang yang bersangkutan sekeluarganya terikat iblis. Itu namanya antar pangkat. Dan perang ilmu atau perang santet, ada cara setan sendiri untuk membunuh pengikutnya sendiri, supaya tidak ada waktu untuk bertobat. Tahu ada? Perang ilmu biasanya, kirim-kiriman santet.
Nah, kalau saudara doakan dalam Yesus, setan keluar, benda ini keluar, bimbing firman Tuhan, bawa ke gereja, selesai. Kok santet tingkat dasar paling gampang, kan? Didoain langsung keluar, selesai. Mudah atau susah saudara? Teorinya mudah, prakteknya susah. Dan di dalam melayani pelepasan gini tidak boleh lawan jenis. Kalau lawan jenis repot, bukannya konseling tapi jadi konsleting. Apalagi dilayani cowok seperti saya belum nikah. Wah, sing dilayani ibu-ibu, waduh, cah cilik ini naksir aku gitu. Wah, repot saudara. Tidak boleh lawan jenis, kecuali homoseks lain lagi. Nah, jadi dibimbing firman Tuhan. Cirinya apa? Kalau keluar, bendanya adalah keluar. Atau perutnya kempes, berarti bendanya masuk ke alam gaib. Nah, jadi benda nyata masuk ke alam roh. Nah, ini namanya santet tingkat dasar. Kalau orangnya suka ketawa, keluarga harmonis, tidur di lantai, tidak bisa disantet. Tapi jenis santet ini, kalau orangnya di luar pulau, tidak bisa disantet. Karena ada terbatas, namanya roh teritorial. Ini yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, santet tingkat menengah. Santet tingkat menengah sering juga disebut voodoo atau sering juga disebut leak. Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan 32. Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan 32. Kita baca bersama-sama. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Santet tingkat menengah, tak beritahu cara mengalahkannya juga dan cirinya. Santet tingkat menengah yang dikirim bukan benda-benda, tetapi suatu roh. Jadi suatu roh yang dikirim, namanya roh intimidasi, roh gila, dan roh bunuh diri. Jadi yang dikirim bukan benda-benda, tapi roh. Dan santet tingkat menengah ini adalah suatu santet yang susah untuk dideteksi. Di santet tingkat menengah ini ada suatu santet yang tidak bisa dan hampir pasti tidak bisa dideteksi, kecuali kalau orang yang mendapat penglihatan karunia dari Tuhan baru bisa mendeteksi. Karena apa? Tiada yang mustahil bagi Tuhan, kemahatauan Allah. Tapi kalau orang non-Kristen yang pakai indera keenam itu memiliki batas kemampuan untuk menembus santet jenis itu susah. Kenapa? Tidak ada ini bola api. Dan saudara, jenis santet tingkat menengah ini ada suatu santet yang susah untuk dideteksi. Karena yang dikirim adalah roh, bukan benda-benda, dan tidak ada ciri fisik. Kalau tingkat dasar ada ini yang melambung. Cirinya apa? Pertama, tingkat menengah, santet pasti ada letusan di atap rumah. Dor, itu pasti. Kedua, kalau tingkat dasar, kalau santet tingkat dasar dikatakan ada ini bola api merah aja ya, api sekam. Kalau tingkat menengah tidak ada bola api, tidak ada bola api, tetapi ada ciri, yaitu apa? Hewan-hewan akan mati. Misalnya dia pelihara ikan koi, santet dikirim, ikan koi langsung mati. Punya arwana, langsung mati. Hewan-hewan akan mengalami mati secara bertahap. Tahu maksud saya saudara? Hewan-hewan akan mati secara Dan yang ketiga, ini yang ketiga,
Yang bersangkutan akan melihat apa yang ditakutkan. Kalau dia takut kalajengking, akan melihat kalajengking setiap hari. Kalau dia takut istrinya digondol sama cowok lain, dia akan mimpi istrinya selingkuh. Isoin ganda orang dia. Sabila ada. Kalau dia takutnya sama cacing atau kecoa, setiap hari akan lihat kecoa dan cacing itu. Dan kalau sampai mati, akan keluar kalajengking dan cacing dari mulut, hidung, telinga semua. Apa yang ditakutkan akan dilihat. Ini ciri yang ketiga. Jadi apa yang ditakutkan akan diperlihatkan. Ingat, manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa terdiri apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, sampai tingkat menengah yang diserang adalah jiwa seseorang. Sama saya. Ketiga, apa yang ditakutkan akan diperlihatkan. Kalau dia takut suaminya digondol lele gombel, suamimu digondol-gondol, Isa gila, betul kan? Dan keempat, sama dengan tingkat dasar, ketemu roh-roh orang. Dan kelima, akan mengalami susah tidur. Kalau malam tidak bisa tidur, tapi kalau siang ngorok terus. Jadi sampai tidurnya pun jadi terbalik, saudara. Orang yang kena paranoid, stres, belum tentu melihat roh setiap hari, betul saudara? Dan tidak mempengaruhi hewan-hewan dalam mati. Kalau tingkat dasar, tumbuh-tumbuhan yang layu. Tak tingkat menengah, hewan-hewan yang mati. Lebih hebat lagi ya. Walaupun larut ke Kalimantan, tetap kena, saudara. Jenis tingkat dasar, tingkat menengah ini biasanya matinya perlahan-lahan. Nah, ini yang keempat. Melihat roh setiap hari dan mengalami gelisah saudara tidur. Jadi tidurnya sampai terbalik ya. Jadi kalau malam tidak bisa tidur, tapi siang saudara ngorok terus. Ngerti maksud saya saudara? Dan ciri kelima, akan mengalami ketakutan di luar kewajaran. Kalau dia itu periang, tiba dari pendiam gini, ketakutan gini, itu santet saudara. Keenam sama, dilihat dari aura, ketujuh dari matanya.